sesuatunya, atau kalau yang terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam manajemen, tanggung jawab atau responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Jika tugas yang merupakan tanggung jawab tersebut tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan, maka orang yang bersangkutan harus memberi penjelasan atau alasan mengapa tugas yang dibebankan tersebut tidak selesai. Tanggung jawab tanpa wewenang atau otoritas yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan accountability adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang mengungkapkan hasilnya secara transparan. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Tahapan pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Yang pertama, penugasan pekerjaan. Seorang manajer atau di sini disebut dengan delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Kejelasan tugas serta hasil yang diharapkan harus menjadi langkah pertama dalam mendelegasikan wewenang. Yang kedua, pemberian wewenang. Pemberian wewenang terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya, karena alasan inilah setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Maka pembagian wewenang dan kekuasaan inilah amatlah sangat penting karena bertujuan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Yang ketiga, yakni menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Proses delegasi wewenang tidak terbatas hanya sampai pada pembagian wewenang dan kekuasaan dari atasan ke bawahan. Tanggung jawab amatlah sangat penting dalam pendelegasian wewenang karena akan memberikan efektivitas pada wewenang yang diberikan. Akuntabilitas muncul dari tanggung jawab dan tanggung jawab muncul dari wewenang. Oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas harus melekat pada wewenang yang didelegasikan ini. Selanjutnya, asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama, asas delegasi atau hasil yang diharapkan. Asas ini memperhatikan hasil yang diperoleh dari pemberian wewenang harus disesuaikan dengan adanya jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Asas ini adalah asas penentuan tugas-tugas yang dilakukan oleh para manajer bagi para bawahan harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang harus dilakukan, maka semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semakin jelas hubungan wewenang dengan bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, asas rantai belakang. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak sampai pada bawahan. Apabila manajer puncak akan memerintah tugas kepada bawahan, maka harus melalui tingkat-tingkatan yang ada. Yang keempat, asas tingkat wewenang. Masing-masing pimpinan pada setiap tingkat harus mengambil keputusan apa saja yang dapat diambilkan secara mengenai wewenangannya. Yang kelima, asas kesatuan komando, yaitu setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja, tetapi setiap atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. Yang keenam, yaitu asas kemutlakan tanggung jawab. Setiap pemimpin yang menerima wewenang mutlak mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Tanggung jawab tidak boleh didelegasikan kepada bawahan yang menerima wewenang itu, hanya wewenang yang boleh didelegasikan kepada bawahan. Yang ketujuh, asas keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
Pemimpin yang memberikan wewenang berdasarkan asas ini tidak boleh menuntut tanggung jawab lebih dari wewenang yang diberikan kepada bawahan atau tidak boleh menuntut tanggung jawab lebih dari hasil yang diharapkan. Jadi, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dengan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang dimintakan. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan mengakibatkan adanya tindakan yang bertumpang tindih. Yang kedelapan, atas pembagian kerja.